Kita ke informasi yang pertama, derasnya banjir lahar Gunung Semeru yang terjadi kemarin terekam kamera. Akibat banjir lahar, aktivitas penambangan dihentikan. Beginilah rekaman video datangnya banjir lahar deras kiriman Gunung Semeru. Aktivitas penambangan pasir pun dihentikan. Kendaraan-kendaraan berat di sekitar gunung dipinggirkan. Gunung Semeru terekam memuntahkan lahar deras yang membawa batu besar dan sisa endapan material. Banjir lahar ini memenuhi aliran Sungai Curah Kobokan hingga ke Sungai Rejali. Peristiwa ini terjadi pada hari kemarin. Banjir lahar Gunung Semeru datang dengan cepat, juga membawa lumpur ke sungai. Untuk mengetahui informasi terkini, kami terhubung dengan Kabid Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Logistik BPBD Lumajang, Pak Wawan Hadi Siswoyo. Selamat sore, Pak Wawan. Selamat sore. Baik, Pak Wawan, bagaimana kondisi terkini terkait dengan lahar dingin yang terjadi di sekitar Semeru? Begini, jadi Lumajang untuk akhir-akhir ini memang di atas itu cenderung hujan. Dari intensitas ringan, sedang, sampai lebat, disertai dengan angin. Tadi pukul 11.20 itu laporan dari pos pengamat gunung berapi di Gunung Sawur terjadi getaran banjir. Ya, sebesar sekitar 20, amat 20. Oke. Nah, mulai pukul 11.20 itu getaran banjir sudah mulai terdeteksi dengan kekuatan amat 20. Di situ BPBD langsung menginstruksikan kepada pos-pos relawan yang ada di sana untuk waspada dan siaga karena banjir bisa sewaktu-waktu karena amatnya sudah 20. Betul, dari pukul 11.20, pukul 11 puncaknya tadi pukul 11.30 amat 39 sehingga oversekal. Dan situ kita sudah mewaspadai akan muncul bahaya sekunder. Maka dari itu BPBD langsung menginstruksikan kepada tim yang ada di sana untuk menutup jalur limpas tembus yang dari Pronojiwo ke arah Lumajang. Oke. Baik, Pak Wawan, artinya sekarang banjir lahar masih terjadi, tapi bisa dipastikan di sekitar lokasi banjir lahar ini sudah terhenti, sudah steril dari aktivitas ya, Pak? Untuk sekarang sudah tadi pukul 13.30 itu getaran banjir sudah turun sampai 4. Ama 4, tapi tetap untuk rekan-rekan dan relawan dan TRT yang berada di lapangan tetap kita instruksikan untuk memantau dan mengasesmen kira-kira berdampak apa kepada masyarakat atau kepada yang lain. Dan pos untuk portal, untuk penyeberangan tetap kita tutup sambil melihat situasi kalau memang memungkinkan dan getaran banjir sudah tidak ada lagi, baru kita buka jalan lintas itu. Kalau enggak, tetap kita tutup sampai kondisi normal. Oke, Pak. Itu Mas Afri. Baik, Pak. Apa yang membuat atau faktor apa yang menyebabkan bisa terjadi banjir lahar yang cukup deras seperti yang sekarang kita lihat di gambar ini, masyarakat juga bisa menyaksikan ya, Pak Wawan? Yang jelas gini, lahar panas ataupun lahar dingin itu karena di atas itu akhir-akhir ini sering hujan. Dan menurut informasi dari pos pengamat gunung api yang berada di Gunung Sawur, sisa material yang berada di puncak itu jutaan kubik. Ini bisa turun sewaktu-waktu karena gravitasi, karena gempa atau karena hujan. Maka dari itu BPBD untuk mewaspadai itu semua, BPBD membuat pos yang berada di Curah Kobokan. Di situ kita tempatkan EWS, CCTV dan sebagainya. Gunanya apa? Untuk mengantisipasi apabila terjadi lahar dingin ataupun lahar
Oke, baik. Itu, Mas Apri. Jadi ada faktor cuaca ya Pak, karena sering hujan yang kemudian membuat terjadi lahar ini. Terakhir Pak Wawan, apakah bisa dipastikan tidak ada korban jiwa, korban luka, atau bagaimana sekarang kawasan tersebut disterilkan agar tidak ada masyarakat yang ada di sekitar sana? Untuk sementara tim sekarang mulai bergerak di daerah Jugosari, Kebondeli, Jurakoboan. Dan kita sekarang masih menunggu hasil asesmen. Tapi sementara hasil asesmen bahwa tidak ada korban jiwa. Oke. Tapi tetap kita dalami untuk relawan dan TRC masih berada di lapangan untuk asesmen. Itu Mas April. Oke, tidak ada korban jiwa tapi masih didalami. Semoga semuanya aman di sana dan bisa mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir lahar lagi. Terima kasih banyak Pak Wawan sudah bergabung bersama dengan kami di iNewsroom sore hari ini. Terima kasih. Kita ke informasi berikutnya, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di depan Masjid Jalan Raya Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Tawuran menggunakan sarung dan senjata tajam. Tawuran kedua kelompok remaja terekam CCTV. Tawuran ini terjadi saat jemaah tengah ibadah sholat tarawih. Menurut warga, tawuran sering terjadi saat bulan puasa Ramadan. Yang terbaru, tawuran diawali dengan perang sarung. Tapi beberapa di antara remaja ada yang membawa senjata tajam yang disembunyikan di dalam sarung. Memang kejadian ini, memang setiap mau menjelang bulan puasa selalu ada kejadian-kejadian seperti ini. Modus perang sarung gitu ya Pak? Iya, perang sarung. Jadi senjata-senjatanya itu dimasukin dalam sarung. Dia sendiri tidak pada sholat sebetulnya. Memang mau perang dianya, memang udah direncanakan. Dan lawannya memang udah siap di seberang jalan lawannya. Ya, baru sehari puasa Ramadan dimulai, sejumlah remaja di ibu kota Jakarta justru memilih tawuran hingga 1 orang tewas lantaran menjadi korban salah sasaran. Tidak hanya di Jakarta, tawuran juga terjadi di daerah penyangga ibu kota. Usai waktu sahur, 2 kelompok remaja di Jalan Keramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat terlibat tawuran. Berbekal batu, kayu, dan senjata tajam, para remaja nekat saling serang dan belum diketahui penyebabnya. Sepinya lokasi di mana warga baru saja beristirahat usai sholat subuh membuat para pelaku tawuran semakin leluasa terlibat keributan. Tawuran ini baru berhenti setelah dibubarkan oleh sejumlah tokoh masyarakat. Di Jakarta Barat, Muhammad Zatniko, warga Tanggul Banjir Kanal Barat, Jatipulu Palmerah, Jakarta Barat, tewas terkena sabetan senjata tajam. Pemuda 29 tahun ini merupakan korban salah sasaran saat menonton 2 kelompok remaja terlibat tawuran. Saling serang ini terjadi saat warga tengah bersiap untuk makan sahur. Warga setempat mengaku lokasi tempat tinggal mereka kerap menjadi tempat tawuran hingga akhirnya kini memakan korban jiwa. Jenazah korban dimakamkan di tempat pemakaman umum keluarga di kawasan Bogor, Jawa Barat. Sementara aparat Polsek Palmerah dan Jatantras Polres Jakarta Barat masih memburu para pelaku tawuran. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di hari pertama bulan suci Ramadan, 2 kelompok pemuda memilih tawuran ketimbang beribadah. Kedua kubu saling serang menggunakan sarung hingga petasan di depan minimarket Desa Sukamulya, Kecamatan Jonggol. Menurut warga, tawuran di lokasi ini memang kerap terjadi saat Ramadan. Tawuran yang dikenal dengan perang sarung itu seolah sudah menjadi tradisi oleh anak-anak muda. Para pelaku awalnya hanya menggunakan sarung, namun nantinya akan menggunakan senjata tajam hingga terkadang ada jatuh korban. Warga pun resah dan berharap ada tindakan tegas dari aparat kepolisian. Di Kota Depok, jelang waktu sahur, hari pertama puasa, 2 kelompok remaja terlibat tawuran terekam kamera pengawas milik warga di wilayah RW 14, Cilangkap, Tapos. Warga dan pengguna jalan pun berusaha melerai aksi mereka, namun tak membuahkan hasil dan saling serang pun terus berlanjut. Menurut warga sekitar, tawuran pada bulan Ramadan kerap terjadi di wilayah tersebut, khususnya pada saat menjelang waktu sahur. Meski tak ada korban jiwa, namun warga sekitar berharap agar pengurus lingkungan dapat mencegah tawuran agar bisa beribadah dengan tenang di bulan Ramadan. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di Kampung Kalen Keramat, Desa Sukawangi, Kabupaten Bekasi saat menjelang sahur perdana. Kedua kubu saling serang menggunakan sarung dan bambu hingga tangan kosong. Tidak diketahui kelompok mana yang terlibat tawuran, namun aksi ini membuat warga sekitar ketakutan dan terganggu.
Warga berharap polisi bisa gencar menggelar patroli, utamanya pada malam hari dan jelang waktu sahur, bahkan hingga pagi hari yang menjadi waktu rawan adanya tawuran. Keluarga anggap kematian Bribka Arfan janggal karena racun sianida dipesan setelah handphone korban disita. Kami akan membahasnya usai jeda berikut.